Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hafiz pada pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 7, yaitu materi bilangan. Silakan kalian siapkan alat-alat tulisnya, dan mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat, menggambar garis bilangan, membandingkan bilangan bulat, dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Coba kalian lihat gambar berikut. Ini adalah gambar termometer yang mengukur suhu tubuh kita, di mana termometer ini menunjukkan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Sedangkan ini adalah gambar garis bilangan. Kalian bisa lihat, dari garis bilangan ini terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Untuk bilangan di sebelah kiri bilangan 0, kita bisa membacanya sebagai negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Atau bisa juga minus 1, minus 2, minus 3, dan bisa juga min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Cara membacanya bisa bervariasi. Nah, yang harus kalian perhatikan, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif disebut bilangan asli. Artinya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 dan bilangan bulat positif disebut bilangan cacah. Berarti bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan di sebelah kiri lebih kecil dari bilangan di sebelah kanan. Itu untuk konsep bilangan bulat. Sekarang kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Manakah bilangan yang lebih besar antara minus 8 dengan 3? Jika kita gambarkan garis bilangan, maka minus 8 ada di sebelah kiri dari 3, sehingga 3 itu lebih besar dari minus 8. Atau bisa juga kita jawab dengan alasan yang lain, yaitu minus 8 adalah bilangan negatif, sedangkan 3 bilangan positif. Jadi 3 pasti lebih besar dari minus 8. Nah, sekarang kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan kalian perhatikan. Di sini ada 4 tipe soal, ya. Tipe pertama kita lihat 5 ditambah 4 dan minus 7 dikurang 3. Nah, untuk tipe yang pertama ini, jika tandanya sama, maka bilangannya dijumlahkan. Tanda mengikuti soal. Ya, kita lihat 5 ditambah 4, tandanya sama-sama positif. Sehingga 5 ditambah 4 kita jumlahkan, hasilnya adalah 9. Dan tandanya mengikuti soal berarti positif 9. Untuk soal yang kedua, min 7 dikurang 3, tandanya sama-sama negatif. Sehingga caranya adalah minus dalam kurung 7 ditambah 3. Ingat, jika tandanya sama, maka bilangannya dijumlahkan. Berarti menghasilkan minus 7 ditambah 3, hasilnya adalah minus 10. Kenapa minus 10? Karena tandanya mengikuti soal. Soalnya tadi dua-duanya tandanya negatif, sehingga hasilnya juga pasti negatif. Baik, untuk bentuk soal yang kedua, ada minus 3 ditambah 9 dan 7 dikurang 12. Perhatikan caranya. Jika tandanya berbeda, maka bilangan yang besar kurangi yang kecil, dan tanda mengikuti bilangan yang besar. Kita lihat minus 3 ditambah 9
itu tandanya beda. Minus 3 adalah negatif dan 9 adalah positif. Sehingga caranya adalah bilangan yang besar kurangi yang kecil, yaitu 9 dikurang 3. Hasilnya adalah 6. 6-nya positif karena tanda mengikuti bilangan yang besar. Bilangan yang besar adalah 9 dan 9 itu positif. Kemudian 7 dikurang 12. Nah, bilangan yang besarnya 12 dikurangi yang kecil 7. Tandanya negatif karena mengikuti minus 12. Sehingga kita tulis negatif dalam kurung 12 dikurang 7. Hasilnya adalah negatif 5. Untuk bentuk soal yang ketiga, jika ada tanda tambah dan kurang bertemu secara langsung atau berdekatan, maka kita ubah tanda plus minus itu menjadi negatif. Sehingga 4 ditambah negatif 7 bisa kita tulis sebagai 4 dikurang 7. Nah, kemudian caranya mengikuti cara yang di atas, yaitu bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Tanda mengikuti bilangan yang besar. Sehingga kita tulis negatif dalam kurung 7 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 3. Soal selanjutnya, minus 7 ditambah negatif 3. Sehingga kita tulis minus 7 dikurang 3. Selanjutnya, negatif dalam kurung 7 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 10. Bentuk soal yang selanjutnya, kita ubah tanda negatif-negatif menjadi tanda positif. Di sini ada soal 5 dikurang minus 3. Sehingga kita rubah menjadi 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 8. Soal selanjutnya, minus 4 dikurang minus 2. Sehingga kita tulis menjadi minus 4 ditambah 2. Hasilnya adalah minus dalam kurung 4 dikurang 2. Hasilnya adalah minus 2. Baik anak-anakku sekalian, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.